Bisa moderatornya oleh saya. Sekalian lah ya, Oh, gitu. oke. Nanti sambil nunggu Pak Dodi nanti di ya. Kasihan Pak Edi. Oke, Ibu Bapak, para peserta di room ini untuk materi atau pemaparan pembuatan soal online di di Google Formulir yang akan disampaikan oleh Bapak Edi sebagai moderator. Saya ambil alih dari Pak Dodi karena Pak Dodi mungkin mohon maaf lagi ada gangguan. Untuk itu selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Edi untuk memaparkan materinya. Kami persilakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Lebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, hingga pada semuanya. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapat syafaatul uzma nanti di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya mohon maaf karena memang persiapan untuk pemateri kali ini cukup mendadak ya, karena memang rencananya saya besok untuk menyampaikan materi ini, tetapi tidak menutup kemungkinan memang dikarenakan suatu hal di daring ini memang banyak yang harus kita persiapkan gitu ya, artinya langkah A dan langkah B itu harus sudah siap gitu. Makanya insya Allah mudah-mudahan saya minta bimbingannya nanti dari Pak Aris untuk memandu kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang pembuatan soal dari online, ya, pembuatan soal online di Google Formulir. Karena memang kegiatan kita sekarang berada di rumah, jadi setiap kegiatan pembelajaran yang tugas kita, terutama sebagai guru, ya dikerjakan di rumah. Salah satunya itu memberikan evaluasi berupa soal, baik itu soal esai, pilihan ganda, dan yang lainnya, itu harus di-share online. Gitu. Nah, salah satu aplikasi yang saya laksanakan gitu ya, yang sudah saya laksanakan itu adalah pemberian evaluasi berupa soal ya, soal pilihan ganda yang mungkin kemarin alhamdulillah sudah dipakai di kegiatan ujian sekolah atau ujian madrasah. Kebetulan saya di MTS 6 Cianjur, jadi kemarin alhamdulillah sudah dipakai untuk kegiatan ujian madrasah. Nah baiklah, saya akan langsung saja ini meng-share. Pak, kelihatan Pak? Pekan kan? Siap, siap kelihatan Pak. Bagus, jelas. Pekan kan kelihatan nggak nih Google-nya nih? Kan? Kelihatan, kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Apabila? Sangat Oh, jelas. apabila ya, kelihatan ya, ya, makasih. Takut nggak kelihatan gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan untuk masuk ke Google Formulir yaitu masuk ke akun kita. Ya. Akun kita langsung nanti setelah masuk ke akun kita, di sini saya sudah masuk ke akun saya. Nah, di sini di paling kanan, di sini ada Google ya, cari di sebelah kanan. Ini Drive ya, kita masuk dulu ke Drive untuk pembuatan soal Google Formulir. Nah, yang harus dipersiapkan untuk pembuatan soal di Google Formulir yaitu pertama tentu saja soal ya, soal yang harus kita persiapkan. Nah, soal itu kita persiapkan di Word ya, di Word. Jadi nanti soal di Word itu dipersiapkan dan nanti kita online-kan atau copy pastikan di Google Formulir. Ini Bapak Ibu, nah udah kelihatan ya? Nah, ini kelihatan ini adalah isi drive dari email saya gitu ya. Kebetulan ya memang karena sudah dipakai di kegiatan oleh emailnya sudah hampir penuh, kemarin penuh, sekarang ya kemarin sudah penuh. Saya kosongkan terus gitu ya karena memang email drive saya ini dipakai untuk kegiatan online gitu ya. Seperti ya sekarang gitu. Sekarang jadi kita bertambah sekarang drive-nya sudah 11,5 GB gitu. Dan drive itu kapasitas drive bebas itu 15 GB yang disediakan oleh Google. Nah, kalau lebih dari 15 GB, kita nanti akan berbayar gitu ya, harus bayar. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang nanti drive-nya sudah penuh ya silakan saja kosongkan gitu dari email dan atau dari file-file yang sudah tidak perlu. Nah, langsung saja kita buka. Nah, salah satu untuk membuka salah satu cara banyak cara sih sebenarnya masuk ke Google Formulir itu. Nah, cara yang paling mudah itu kita barusan masuk ke Drive ya. Setelah Drive kita cari Drive saya ini di sini. Ada Drive saya. Nah, ada Drive saya, cari nanti di sini lainnya. Setelah lainnya di sini muncul Google Formulir. Google Formulir kalau kita klik di sini, kita akan masuk ke Google Formulir yang masih kosong. Nah, di sini disediakan sebenarnya ada yang Google Formulir kosong, ada yang Google Formulir, ada yang dari template. Karena kita akan buat kosong ya, kita langsung saja klik Google Formulir yang masih kosong. Artinya Google Formulir yang harus kita isi. Nah, ini tampilan pertama untuk Google Formulir. Sebenarnya ini kita sudah pakai sebenarnya. Kita mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ya sudah
sudah pada bisa lah ya untuk mengisi untuk membuat seperti ini. Kita kan kemarin belajar membuat presensi. Nah, presensi itu dibuat di Google Formulir. Nah, Google Formulir itu juga selain presensi, kita bisa membuat, bahkan kemarin saya sudah melihat tayangan dari Pak Aris, itu Google Formulir itu selain bisa kita pembuatan soal, juga bisa menyampaikan materi supaya nanti anak-anak apabila tidak mengisi nama lengkap, tidak akan masuk ke langkah berikutnya, karena di sini nanti ada tandanya merah. Tanda merah itu bahwa nama ini, nama lengkapnya harus diisi begitu. Jadi di sini nanti klik, wajib diisinya diklik gitu supaya dinyalakan. Yang kedua kita tambah untuk yang nomor dua biasanya setelah nama lengkap itu kelas biasanya. Di sini klik, ditambah, di sini tulis kelas. Nah, kelas. Nah, contoh saya mengajar ada beberapa kelas. Contoh saya mengajar kelas 8, 3 kelas. Kita klik saja di sini pilihan ganda bentuknya karena kita akan pilih nama-nama kelas. Contoh saya di sini 8A, tambah lagi 8B, tambah lagi. Contoh kita akan mengisi hanya 3 kelas saja, anak-anak hanya kelas saja. 8C. Tuh. Sama sebenarnya seperti kita membuat presensi lah, itulah dalam intinya gitu. Nah, langkah selanjutnya kita wajib diisinya klik lagi. Nah, udah. Jadi kalau kita klik, ini kalau anak-anak tidak mengklik salah satu kelas A, 8A, 8B atau 8C pasti tidak akan langkah berikutnya gitu ya. Nah, setelah itu ketiga biasanya kalau di ujian itu ada token atau password. Nah, kita tambah lagi yang ketiga untuk sebelum ke soal untuk mereka mengisi data ya, sebelum ke soal kita di sini ada contohnya token lah ya atau password token. Nah, setelah kita tulis token di sini ada validasi. Nah, kita di sini tokennya mau apa? Contoh saya di sinilah tokennya 1 2 3 4 5 aja. Jadi nanti anak-anak kalau kita mengirim soal gitu ya, nanti diberitahukan juga sama tokennya karena di sini ada tokennya. Kita klik saja wajib diisi tokennya. Jadi anak-anak yang kelas 81, 8A, 8B, 8C untuk mengisi soal kasih tokennya ini. Anak-anak nanti akan mengisi soal tokennya 1 2 3 4 5 6. Nah, itu. Nah, setelah itu kita langsung sekarang ke soal. Nah, ini adalah bagian di mana anak-anak mengisi apa ya data gitu ya. Nah, ini bagian 1 gitu. Nah, kita sekarang lanjut ke bagian 2. Kalau kita lanjut ke bagian 2 tidak tambah, tapi yang paling bawah di sini gitu. Tambahkan bagian. Klik bagian. Nah, kita nanti langsung ke bagian 2. Nah, bagian 2 di sini kita tulis saja silahkan isi dengan tepat sebenarnya kita aja. Silahkan isi dengan tepat. Nah, itu. Nah, ini bagian 2 setelah kita tulis, kita tambah. Nah, kita langsung gini, di sini adalah soal yang pertama. Ya, soal yang pertama. Nah, karena kita harus ada soalnya, saya akan buka contoh soalnya. Contoh soal. Diberikan waktu berapa menit, Pak? Pak? Boleh lah. Bilang? Oh, boleh. Paling satu soal atau 2 soalnya namanya ya. Soal aja lah. Ya. Soalnya. Dari soal kita cari soal, contoh soal di sini kita yang ada saja lah. Soal untuk Pak, kontennya hilang Pak, di stop dulu kemudian share lagi. Oh siap. Ya Pak, bentar saya cari soal dulu Pak. Bentar Pak. Mana soal? Bentar Pak. Soal UAM, soal ujian madrasah ya. Soal. Oh, keluar lagi Pak, langsung masuk lagi gitu Pak. Iya Pak, di stop dulu kemudian share konten lagi. Oh ya. Share konten ke yang tadi Pak, sebenarnya yang tadi sebelah ya. Bersama ya nih ya, yang tadi ya. Nah, udah kelihatan Pak ya? Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Kalau ini kelihatan enggak? Hilang lagi Pak? Hilang lagi Pak. Oh, bentar Pak. Oh, hilang lagi ya. Bentar. Gimana bentuk soalnya ya? Hilang lagi. Bentar Pak, maaf nih karena memang tidak persiapan. Ya belum untuk soalnya ya bentar. Oh di sini ya SKI. Bentar. Kita persiapkan dulu soalnya Pak. Atau soal PTS aja Pak lah ya. PTS 2. Nah itu Pak, bentar Pak. Nah. Mencoba Pak. Kelihatan nggak Pak Bilal? Kelihatan Pak. Ya. Nah contoh soal
seperti inilah kita masukkan satu saja soal. Eh, ini contoh, ini nomor 1, kita copy, nanti kita pastikan di hilang nggak Pak? Tadi teh kumaha cenah kayak dijawabkeun Hanes. Lanjut, Pak. Kelihatan Pak, hilang nggak Pak? Hilang, Pak. Oh hilang, hilang lagi. Oh hilang terus Pak ya? Lanjut saja dulu, Pak, ke copy soal. Ya, ke Nah, soal. kelihatan. Ya. Nah, kita copy saja. Cara mengcopy soal itu satu-satu, Pak. Jadi kita satu copy untuk soalnya. Nah, ini memang kelemahannya. Memang di Google Formulir itu kalau memasukkan soal satu-satu kalau ingin rapi. Tapi memang ada soal, ini sepertinya sebenarnya bisa langsung sekaligus ke Google Formulir kan, dengan syarat ya bentuknya seperti ke bawah gitu. Jadi A, B, C, D-nya ke bawah gitu, tidak ke pinggir. Nah, yang juga kelemahannya mungkin kalau dilangsungkan secara keseluruhan nanti akan rapi begitu. Yang ABC-nya ya acakkan lah seperti itu. Kita masukkan satu-satu. Tadi sudah dimasukkan nomor 1, kita copy saja. Nanti pastikan di yang ini. Bilang lagi Pak ya? Ya, Pak, di stop share konten share lagi aja gitu. Oh gitu. Oh jadi Pak Aris satu-satu, Pak Aris ya yang itunya kita Iya, saya buka soal, masuk lagi ke online gitu. Ya, Pak, Bapak. Sudah muncul lagi, Pak. Sudah muncul lagi, alhamdulillah. Nah, nomor 1-nya karena nanti kita akan acak pengaturannya, jadi kita tidak usah di nomor 1 dipakai nomor karena kita nanti akan acak pertanyaannya. Nah, di sini kita pastikan. Nah, ini sekaligus soal itu ABCD. Nah, ini juga kita hanya dihapus gitu supaya nanti anak-anak setiap kali membuka soal akan berbeda gitu, tidak akan susunannya sama gitu. Kita hilangkan ABC-nya. Nah, seperti ini. Ini diklik saja wajib diisi. Nah, kalau pembuatan soal pilihan ganda, kita nanti wajib diatur dulu di pengaturan. Di pengaturan ini sebelah kiri kirim gitu ya. Kita klik pengaturan. Nah, ini pengaturan sama sebenarnya dengan kemarin yang Pak Aris telah sampaikan. Nah, kita presensi sama tampilkan siswa contoh. Nah, kita klik ke kuis. Nah, ini kuis kan belum diaktifkan, kita aktifkan saja kuis. Nah, itu kalau kita aktifkan berarti nanti soal berupa kuis dan bisa pilihan ganda. Nah, ini kita jadikan ini sebagai kuis, terus rilis nilai. Kalau kita ingin segera, ya segera setelah setiap pengiriman. Jadi kita akan bisa mengupdate apabila kita bisa melihat siswa yang sudah mengerjakan gitu di HP kita. Siapa yang belum, siapa yang sudah, kita bisa kelihatan. Nah, terus siswa nanti kalau klik ini bisa melihat pertanyaan tak terjawab. Kalau klik ini setelah menyelesaikan siswa mengirim soal, menyelesaikan seluruh soal, pertanyaan tak terjawab bisa siswa lihat, terus jawaban yang benar juga siswa bisa lihat, dan yang terakhir nilai poin juga siswa bisa lihat. Kita klik saja seluruhnya ini supaya siswa setelah menjawab pertanyaan, mana yang nilainya berapa, jawaban yang benarnya mana, pertanyaan yang tidak terjawab oleh siswa yang mana. Kita simpan saja di sini. Nah, ini contoh soal pembuatan di Google Formulir. Nah, soal selanjutnya 1, 2, 3, dan 4 juga itu ya sama seperti ini. Kita contoh yang pertama masukkan dulu soal ya dari atas, terus yang kedua kita masukkan pilihan gandanya. Di sini kita ada pengaturan lagi. Nah, kalau kita mengacak jawaban A, B, C, D, ya. Nah, di sini acak urutan. Nah, kalau kita acak nanti ini akan diacak terus setiap kali siswa menjawab soal atau teman satu dan teman yang lain ini akan berbeda gitu. Nomor A akan di bawah atau di nomor 2 gitu ya. Nah, setelah itu kita nanti klik di sini kunci jawaban. Nah, setiap soal ada poinnya. Apabila kita soal itu contoh 20 soal, apabila kita ingin poinnya 100 berarti setiap soal itu 5. Kita tulis saja di sini 5. Setiap soal 5 soal karena soalnya hanya 20 soal gitu. Dan poinnya kita ingin 100. Jadi kalau seluruh siswa menjawab soalnya betul semua, jadi nanti akan nilainya 100. Nah, kita klik salah satu jawaban di sini yang benarnya. Nama Ayah Salahuddin Al-Ayyubi yaitu klik di sini adalah Najmuddin Ayub. Klik langsung kita selesai. Nah, itu Bapak-bapak Ibu untuk pembuatan soal. Nah, setelah itu kita cek pembuatan soal ini. Di sini kita cek print preview. Nah, ini sudah muncul contoh nama sembarang saja di sini di contohnya. Terus kita pilih kelas 8A. Nomor token tadi 1 2 3 4 5. Berikutnya nah, kita sudah masuk ke soal gitu. Nah, ini hanya soalnya ya barusan kan sudah cuma 1 soalnya. Jadi mengisi soalnya juga 1 diklik contoh kita kirim. Nah, mungkin itu yang sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya kekurangannya. Kembalikan lagi pada saya ke moderator. Terima kasih. Maaf, Pak. Oke, hatur nuhun.
Pak Edi atas pemaparannya. Cukup singkat, jelas penggunaan Google Form untuk pembuatan soal online. Oke, Ibu Bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan diacungkan tangan. Atau Paris buka saja semuanya. Kalau dibuka semuanya, saya khawatirkan suaranya. Baik, Pak Kankan sama Pak Edi, saya Ya, akan bertanya. ya, terima kasih Pak. Eh, Alhamdulillah ya materinya Pak Edi bagus sekali Pak Edi. Ini dapat menambah wawasan kita semua gitu. Ya. Membuat soal ujian menggunakan Google Form Pak Edi ya. Ya Pak. Yang saya mau tanya Pak Edi, coba Pak Edi bisa nggak Pak Edi? Saya pengen ada link berupa soal video Pak Edi. Kira-kira seperti apa caranya? Oh ya. Terima kasih Pak Aris. Kita langsung praktekkan di sini. Kita tutup dulu ininya. Nah, ini. Nah, contoh kita akan membuat soal untuk video. Jadi ada videonya. Jadi selain kita soalnya itu uraian, ya, juga nanti di sini contoh kalau kita ada soal gambar, ya bisa dimasukkan gambarnya atau videonya bisa dimasukkan. Gitu. Kita klik saja di sini tambah atau tambah yang ini, bisa tambah yang ini, ya duplikat, atau bisa tambah yang ini. Kalau ini duplikat, kita tidak perlu pengaturan isi dan pengaturan poin. Ya, kita duplikat saja supaya poin di sini sudah ada 5. Gitu. Contoh, silakan lihat video. Lihat jangan video. Nah, di sini di sebelah kanan, nah di sini ada tambah, ada import, ada penulisan. Nah, di sini ada tambah video. Nah, dari video ini kita bisa langsung link ke YouTube. Tulis saja di sini contoh tentang sejarah. Kita akan contohnya tentang sejarah dinasti Ayyubiyah contohnya. Dinasti Ayyubiyah. Kita klik saja. Jadi soalnya bisa videonya bisa Putus. aja sejarah singkat dinasti Ayyubiyah. Klik ininya supaya ke biru jadi biru. Nah, pilih. Nah, ini ada Mana Pak Edi suaranya? Suaranya kemana Pak Edi? Kok nggak ada? Oh, putus. Konektivitasnya. Dua sampai nomor 8 tentang pertanyaannya. Jadi si anak akan melihat untuk menjawab pertanyaan nomor 2 sampai nomor 8, siswa akan melihat tayangan video. Gitu. Kita contohkan saja di sini, lihat hasilnya. Nah ini kita tulis saja lagi, satu sajalah, nggak apa-apa. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Berikut. Nah itu kita lihat videonya. Nah, contoh siswa itu kan lihat tayangan video, kemudian silakan jawab beberapa pertanyaan berikut. Siswa nanti akan mengklik melihat tayangan video. Nih. Nah itu secara. Terima kasih. Ya Pak, sangat bagus Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Silakan Ibu Bapak. Ada yang mau ditanyakan. Pak Edi? Ya. Dengan Yuwana Pak Edi? Oh ya Pak. Ya silakan Pak. Ini cukup menarik sebetulnya. Ini cuma saya mau tanya, tadi tentang token itu sama nggak seperti token di EduBox gitu. Jadi si siswa itu beda-beda Pak tokennya Pak? Kalau di Google Formulir kita mau nulis token di sini sama ya. Jadi setiap siswa ya pasti sama tokennya. Contoh saya soal memberikan itu. Nah tokennya tadi pengaturannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi siswa yang 8A, 8B, 8C tokennya pasti nomor tokennya pastinya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi memang nanti soalnya tidak akan susunannya sama, tidak akan samalah begitu karena nanti pengaturannya di sini. Nah, pengaturannya di sini diacak dan juga pengaturannya juga di sini nih di ABC-nya di sini. Nah, di sini juga klik diacak gitu. Nah, jadi memang kelemahannya itu. Jadi untuk token setiap siswa yang soalnya atau nomor tokennya sama ya soalnya memang bisa soalnya sama tetapi posisi nomor gitu ya. Nanti apabila siswa membuka soal
nomor satu itu tidak akan nomor satu gitu. Atau pasti nomor berapa gitu diacak juga, yang gak diacak. Tapi nomor tokennya ya sama Kak gitu. Tidak bisa berubah kecuali ya kita membuat soal lagi untuk kelas yang lain gitu dengan token yang berbeda Pak begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak, itu maaf. Itu di e-learning atau di classroom disimpannya? Nah, ini untuk soal kelebihan untuk soal pembuatan soal di Google Formulir. Nah, kelebihannya kita bisa mengirimkan soal ini yang entengnya ke WA. Kadang-kadang kan siswa itu kalau ke Google Classroom atau ke e-learning itu kan kadang-kadang ya Pak kuotanya gitu. Kalau kita share ke WA kadang-kadang ada gitu. Jadi soal ini kita bisa share ke siswa itu ke WA lewat WA, Bu. Gitu. Oh iya. Apalagi ke Google Formulir dan ke Google Classroom dan e-learning gitu. Bisa sekali, Bu. Gitu. Tinggal linknya saja. Tinggal linknya saja gitu. Oke, luar Iya, biasa. makasih Pak. Ya. Masih ada lagi yang lain? Yap. Silakan. Sepertinya sudah tidak ada Pak Edi. Pak Edi jelas Pak Edi suara saya? Sama seperti kemarin kan kirim perpendek URL sama lah kita sekarang kan sudah pada bisa ya salin. Nah, kita bisa perpendek juga link yang dia GG yang barusan itu GG GG gitu kan. GG kita klik namanya supaya sesuai dengan nama soal ujian. Nah, di sini kita pastikan linknya. Oh, bentar, Pak. Saya belum copy. Nah, salin kita pastikan di sini. Nah, short link kan. Ininya klik nih. Nah, di sini ujian UM saja itu ujian madrasah SKI ujian madrasah SKI M6C lah gitu 2020 gitu. Nanti setelah short URL. Nah, mungkin seperti itu samalah dengan yang diterangkan oleh Pak Haris ya gitu. Nah, nanti yang di WA-kan itu yang ini. Nah, yang ini nih ya shortnya yang pendek ya yang pendek. Gimana caranya Pak? Gimana caranya ke WA-nya? Nah, ke WA-nya sudah saja kita kirim ini, Bu, di copy. Nah, contoh kita akan kirim ke WA, ini nyala, Bu. Kelihatan nggak, Bu? Ya, kelihatan. Nah, WA kelihatan, kita contoh kirim ke WA grup atau WA apa ya, ke mana saja gitu, WA siswa. Tuh. Contoh saya kirim ke sini saja, di sini. Atau ke grup saya aja ya, contoh ya. Iya. Nah, ke grup, contoh. Supaya Ibu Bapak bisa membuka ya, Bu ya. Iya. Nah, klik di sini, contoh. Nah, tulis saja di sini. Silahkan isi soal UM SKI itu Bu. Nah, sebenarnya masih panjang Bu. Ada kita dipaste dulu. Dipaste langsung saja di sini share. Nah, maksudnya ada keterangannya. Silakan isi soal UM pasti nanti siswa akan mengklik link ini gitu. Klik link ini, langsung masuk ya soal gitu. Oh gitu. Nah, masuk ke ini tuh langsung. Iya. Itu Bu. Yang ngopinya itu yang susah nggak bisa. Ngopinya ini Bu, linknya ini ya. di blok saja Bu, blok, terus Ctrl C Bu. Ctrl C aja Bu. Ctrl C, terus nanti masuk Ibu sudah bisa masuk ke WA WhatsApp apa ya di laptop? Ya, sekarang lagi nggak nyala. Iya, maksudnya udah bisa gitu kan. Nah, kita gitu aja Bu. Jadi aktifkan di laptop, aktifkan saja WhatsApp web, kita copy langsung saja kita masukkan ke WhatsApp web atau kalau kita tidak aktif bisa saja kita simpan di Word Bu. Di Word dulu. Nggak bisa, gitu. Belum bisa. Simpan di Word dari kemarin, aduh. Oh, ini aja Bu, buka saja Word-nya, buka file Word-nya gitu. Nah, terus pastikan di sana. Itu di Word itu. Pastikan muncul, Pak. Oh, berarti kopinya Bu enggak contoh ini ya saya akan pastikan ke Word deh. Buka Word di sini. Ya. Nah, ini kan yang tadi contohlah di sini saja, link soal contoh di sini. Link. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Enggak, itu. Enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan, enggak bentar. Kelihatan, Bu? Nah, gitu udah. Ya, udah. Nah, tinggal saja di sini tadi saya sudah copy linknya. Ya kan? Nah, ini Bu. Pastikan di sini linknya di Word. Itu. Besar saja. Nah, kelihatan, Bu? Iya. Nah, seperti itu Bu. Jadi nanti di WA-kan ke anak-anak itu, ke siswa itu ini link ini. Nah, ini. Mengapa? Tapi di situ mah bisa ya di copy pastekan. Kalau saya mencoba nggak muncul. Dicoba saja Bu. Nggak tahu salah apa gitu. Gitu. Mungkin ngopinya Bu, mungkin kopinya. Kopi. Jelas Bu ya? Terima kasih. Ya. Iya, makasih udah jelas. Terima kasih Pak Aris. Makasih, Pak. Oke, Bu kalau susah ngopinya pakai kapal api Bu. Gitu. Makasih Bapak. Bu,
bisa saja Ibu sekarang buka misalnya kalau untuk latihan, maaf, Pak Edi nambahin untuk Ya, ya, di ya. alamat link itu, Ibu bisa Buka. mencari bukalah di Google atau Ah, gitu buka apa, di atasnya Bu bisa di copy, kalau sudah biru di copy buka Word dan baru paste saja. gitu. Gitu. Iya Bu. Iya, Oke. makasih Pak. Oke, oke, Nanti makasih. dicoba lagi. Nah, dicobalah. Iya. Ya gitulah yang kayak gini mah harusnya teh buka tutup kayak gitu. Gitu, Mas. Hanya ya Kemarin Pak Aris sudah menjelaskan tapi belum sukses. ya. Iya, Pada mencoba prinsipnya saja, Bu. hampir sama dengan kita pembukaan Bersama. pertama gitu Pak. Gitu. Hmm. Hanya biasa problemnya di antara kita mah karena punya kesibukan yang lain sehingga Gitu, kurang Bu. waktu gitu. Iya, gitu, Pak. Mungkin Gitu, itu ya. Terima kasih karena waktunya sudah hampir jam 10. Waduh, jam 10 ya nggak kelihatan. 21.48 sepertinya sesi ini kita akhiri saja. Saya haturkan terima kasih kepada Pak Edi sebagai narasumber atas Ya, sama-sama, Pak. manfaat dan salam silaturahmi untuk semuanya. Sampai jumpa. Saya sebagai host sekaligus sebagai moderator, mohon maaf dalam acara ini apabila ada kekurangan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kami serahkan lagi kepada Pak Aris yang memiliki hak prerogatif atas room ini. Terima kasih mungkin saya yang dapat sampaikan. Assalamualaikum. Ya, jangan lupa pakankan di tadi direkam pakankan ya? Direkam sepertinya ya. Ya, Oh, tapi so, nanti saya